Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang input data di Microsoft Excel, sekaligus juga bagaimana cara memformat tampilan data kita biar tampilannya jadi menarik. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama yang kalian lakukan adalah mengaktifkan Google Chrome kalian, kemudian kalian aktifkan akun Office 365 kalian. Ini adalah tampilan akun Office saya. Di bagian atas ini kalian cari namanya Microsoft Excel, atau mungkin juga kalau tampilan kalian ada app-nya seperti ini. Nah, di sini ada Excel, kita pilih Excel di sini. Kemudian di pojok kanan atas Chrome kita ini ada titik 3, silahkan dipilih. Kemudian kita pilih namanya desktop site, atau kalau yang bahasa Indonesia mungkin site desktop ya tampilannya. Oke, seperti ini. Ini layaknya tampilan Excel kita ketika kita membuka di komputer kemarin kan. Kalau mau baru berarti kita pilih yang ini, new blank workbook. Oke, setelah Excel kita terbuka, kita tunggu. Nah, di sini untuk menampilkan Excel kita layaknya di komputer, ini titik 3, kembali lagi ke titik 3 di Chrome kita. Kita pilih lagi desktop site. Nah, nanti kita akan punya Microsoft Excel yang layaknya kita buka di komputer, walaupun kita membukanya hanya lewat HP, gitu ya. Jadi walaupun kita tidak punya komputer, kita bisa membuka yang namanya Microsoft Excel layaknya di komputer hanya dengan menggunakan HP. Tapi itu tadi, kita harus login ke akun Office 365 kita. Oke, saya perbesar dulu tampilannya. Oke, nah ini kan, nah sudah terlihat ya, ini tampilan Office Microsoft Excel. Sekarang kita cek data yang mau kita masukkan. Kita lihat data apa yang mau kita masukkan. Oke, ya, ini data yang mau kita masukkan. Nah, di sini data yang mau kita masukkan. Oke, ada data siswa. Ini nama selnya ya, yang depan itu datanya mau kita masukkan. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Oke, tadi kita mulai dari A1 ya. Tadi A1 ada data siswa, hurufnya besar semua. Data siswa. Ya, ini kita pindah dulu sebentar. Data siswa, kemudian ke bawah beri tekan enter, ke samping tab ya, karena ke bawah beri tekan enter. Tadi data siswa SMPN 1 rujuk tangan ya, SMPN 1 rujuk tangan. Oke, kita enter terus ke 4 ya. Oke, di sini ada namanya nomor tadi kalau nggak salah, nomor. Dan kemudian di A5 ada namanya tadi apa, urut ya. Oh iya, urut. Sampingnya B5 nya tadi ada Indo ya, Indo. Sampingnya lagi ada namanya, jadi apa setelah Indo nama ya, nama, sebentar, ke C
C4 ya, salah ya, C4 bukan C5, C4 itu ada nama, maaf ya, salah. Kemudian D4 ada nilai, kemudian ke D5 ada pin, kemudian E5 ada mat, kemudian F5 ada namanya apa ya. Oke, udah itu 6 ya, 6 ada 1, terus di nama C6 itu ada Henry How. Oke, udah kita akhiri dengan menekan tombol enter. Nah, ini data yang kita punya yang harus kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Oke, sekarang kita mulai memformat yang paling atas. Nanti tampilan itu harus kita format seperti ini. Sebentar, nanti harus kita format. Nah, seperti ini. Data yang kita enter tadi atau yang kita inputkan tadi harus kita format seperti ini. Oke, kita mulai dari sel A1 dulu ya. Jadi kita mulai dari judul dulu. Oke, kita kembali ke Excel kita. Judul, yang namanya judul itu biar tampilan cantik itu biasanya kan ada di tengah gitu ya. Jadi kita harus membuat data siswa itu ada di tengah-tengah data yang kita miliki. Nah, biar data itu bisa di tengah, kita harus tahu dulu kolom awal yang kita gunakan dan kolom terakhir yang kita gunakan. Maksudnya kolom terakhir di mana ada data kita. Nah, kolom awalnya jelas yaitu kolom A. Kolom terakhir yang kita gunakan untuk mengisi data kita itu kolom apa? Nah, di sini adalah kolom F ya. Berarti terakhir nanti yang kita gunakan adalah kolom F. Nah, kita mulai dari data siswa, berarti kita harus memilih mulai A1 sampai F1. Namanya ngeblok ya. Memilih sel itu namanya ngeblok. Jadi kita pilih seperti ini. Ingat, memilihnya hanya satu baris ya, karena yang mau kita gunakan adalah data siswa saja. Jadi nggak bisa kita ke tengah kan. Walaupun nanti SNMPN 1 di tangan mau kita buat di tengah juga, tapi menengahkannya itu harus satu persatu. Nah, ini namanya sel A1 sampai F1 itu namanya ring ya. Ring itu kan gabungan dari beberapa sel. Jadi kita akan membuat ring ini kita gabungkan. Jadi akhirnya hanya ada satu sel karena beberapa sel tadi sudah bergabung menjadi satu. Nah, untuk menggabungkan ini namanya itu adalah merge. Jadi merge. Kalau tulisannya merge ya. Oke, kita gabungkan menjadi satu menggunakan perintah namanya merge and center. Itu ya. Jadi kita gabungkan terus kita buat di tengah. Jadi nih di bawah tulisan berapa itu ada namanya merge and center. Nah, ini kita pilih yang paling atas. Oke. Nah, sekarang di tengah kan? Oke. Sekarang kita ganti ke yang SNMPN 1 cadangan. Caranya sama. Nah, kita blok A2 sampai F2. Kenapa? Karena sel terakhir yang kita gunakan untuk kita isi data kita itu adalah kolom F. Oke, kita gabungkan lagi. Berarti kita pilih merge and center. Kita gabungkan terus kita buat rata tengah. Oke, biasanya judul itu dibuat tulisannya agak mencolok gitu kan ya, biar tahu oh itu judulnya. Kalau yang lainnya ada isinya. Nah, ini itu namanya adalah cetak tebal atau bold. Nah, kita pilih dulu dua ini gini. Oh iya ya, maaf ke yang kita pilih ini saja,
karena yang mau kita cetak tebal ini. Oke, ini kita cetak tebal, itu namanya bold, simbolnya huruf B nih. Nah di sini ada huruf B. Nah, ada cetak tebal. Oke, nah sekarang misalnya kalau mau ganti warna huruf, di sini ada font color. Oke, misalnya saya pilih warna ungu. Nah, atau mau mengganti jenis tulisan, di situ ada Calibri ya, itu ada namanya font, silahkan. Di sebelahnya itu ada font size, kalau mau dibesarkan silahkan, nanti kalian coba-coba sendiri ya. Kalau saya sudah ini saja. Kalau kalian mau misalnya hurufnya diganti, ukuran hurufnya diganti, silahkan. Di situ ada namanya font, sebelahnya ada font size. Ini ada namanya font, di sebelah sini ada namanya font size. Oke, itu ya, silahkan kalian nanti praktekkan sendiri. Oke ya. Nah sekarang kita ke nomor tadi nanti digunakan oleh urut dan induk. Nah maksudnya ada nomor urut dan nomor induk. Jadi nomor itu akan digunakan oleh sel A1 sama B1. Berarti otomatis kita harus menggabungkan sel kok A1 ya, A4 sama B4. Jadi kita harus menggabungkan ini sel A4 sama B4. Nah jadi kita blok, kemudian kita gabung lagi. Perintahnya menggabung tetap ya, yang namanya menggabung itu tetap perintahnya merge and center. Oke. Nah seperti itu. Sekarang kita ke nama. Nama itu berarti akan digunakan oleh sel C4 sama C5, itu kan. Jadi kan di bawahnya ini kosong, tapi dia harus digunakan dua-duanya. Jadi kita, nah sekarang tadi yang mau kita gabungkan sel sebelahnya, sekarang kita gabungkan adalah sel di bawahnya. Jadi kita blok sama yang bawahnya ya, kebanyakan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih namanya merge and center lagi, karena kita kan mau menggabung. Oke. Nah, kemudian nilai itu akan digunakan oleh pin mat IPA. Berarti otomatis akan digunakan oleh D4, E4 sama F4. Berarti kita harus menggabung lagi ke sini. Oke. Nah, setelah digabung, untuk menggabungkan namanya merge and center. Berarti kita ke sini lagi. Gitu. Oke. Itulah caranya menggabung. Jadi kalau misalnya ada sel yang isinya sama, itu bukan berarti kita isi satu persatu gitu, enggak. Begitu cukup isi salah satu sel, kemudian kita gabungkan sel mana yang mau menggunakan kata itu tadi. Itu ya. Oke. Setelah itu kita ke ini. Angka 1. Di sini nomor urut itu isinya kan cuman 1, 2, 3, mungkin seperti itu ya, namanya nomor urut, mungkin nggak banyak isinya. Nah kalau seperti ini tampilannya kan terlihat selnya terlalu lebar ya, jadi kelihatan nggak cantik gitu. Jadi kita mau selnya itu kita kecilkan. Gimana cara ngecilkannya? Untuk cara mengecilkan sel dari arah kanan kiri lebarnya ya, untuk mengatur lebarnya sel, nah itu menggunakan bantuan kolom. Jadi kolom headernya, kolom header itu nama kolom di atas ini ya. Jadi kita minta bantuan itu. Jadi untuk mengatur lebarnya sel itu menggunakan kolom. Jadi kita bantuan A, karena satu ini terletak di A6 dan berarti kolom A yang kita dan. Nah ketika kolom A kita pilih, nanti akan muncul ini garis dengan panah dua arah. Nah kalau ke arah kiri berarti itu mengecilkan sel, ke arah kanan melebarkan sel. Nah karena tadi kita di sini mau mengecilkan, otomatis kita tarik panahnya ke arah kiri. Jadi panahnya ya kita tarik. Oh iya, sebentar. Oke, kita lepas. Nah itu ya. Kemudian kita ke Henry Howe. Henry Howe ini kebalikannya dari angka 1. Henry Howe itu tulisannya melebihi dari lebar sel yang kita miliki. Nah kan aneh jadinya kalau
isinya itu lebih besar daripada sel yang kita miliki, nanti otomatis tulisannya nggak akan terbaca semua, gitu kan, karena selnya lebih kecil. Otomatis ini kita harus melebarkan sel. Nah, karena Henry Hau itu ada di C6, berarti otomatis kita minta bantuan ke header kolom C. Nah, kita pilih kolom C. Ini panahnya karena melebarkan ya. Melebarkan berarti otomatis nariknya ke arah kanan. Jadi panah ini kita tarik ke arah kanan sampai Henry Hau-nya bisa masuk ke sel yang kita miliki. Misalnya seperti ini. Kita lepas. Ya, gitu ya. Caranya untuk melebarkan ataupun mengecilkan kolom. Nah, sekarang kita mau baris ke-6 itu lebih lebar lagi. Jadi untuk mengatur tingginya sel ya, kan ini kita kalau tadi kan lebar ke arah kanan kiri, sekarang tinggi berarti ke arah atas bawah. Kita menggunakan bantuan header row atau header baris. Berarti angka 6-nya yang kita pilih. Caranya sama. Ya, cuma kalau tadi kolom, sekarang baris. Di sini juga ada panah atas bawah. Nah, kalau ke atas itu mengecilkan, kalau ke bawah melebarkan. Karena kita mau melebarkan berarti panahnya ini kita tarik yang ke arah bawah. Mana? Belum ya? Nah, misalnya seperti ini. Oke, itu ya. Mari kita lepas. Nah, tadi di sana ada pemberian bingkai ya, atau border. Nah, untuk memberi bingkai atau border itu kita pilih sebanyak data yang mau kita kasih border atau bingkai. Jadi kalau nggak ada bingkainya di situ ya jangan dipilih atau diblok ya. Milih itu biasanya katakannya blok. Kita blok atau kita pilih sebanyak yang kita mau kasih border. Nah, sampai sini kan yang mau dikasih border atau bingkai. Nah, kalau sudah kita pilih, kita mencari ini. Ini ada kotak-kotak kan? Itu namanya border atau bingkai. Nah, panahnya yang kita pilih. Kemudian kita cari yang bordernya itu ada semuanya. Jadi atas, bawah, kanan, kiri, tengah. Berarti yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat judulnya itu belum ada di tengah ya, judul kolomnya itu. Nah, ini kita tengahkan. Tapi bukan lagi menggunakan merge and center, karena di sini kita fungsinya hanya menengahkan, bukan menggabungkan sel. Jadi pilihnya bukan lagi merge and center ya, karena yang namanya merge and center itu adalah menggabungkan. Sedangkan di sini hanyalah menengahkan. Nah, untuk menengahkan di sini di sebelahnya tulisan merge and center ini di sini ada kelompok alignment ya. Ini ada di sini ada namanya pengaturan paragrafnya, gender left, center, right, terus di atasnya itu ada middle. Jadi biar ditengahkan dari arah kanan kiri itu berarti pilih yang center. Oh iya, yang tengah ini ya center. Namanya center berarti tengah. Nah, udah center. Kemudian kalau dari posisi atas bawahnya biar di tengah itu ada namanya middle. Nah, di atasnya center, ini ada namanya middle. Ya. Sebentar. Kebesaran tangan saya ya. Sebentar. Iya. Nah, ini. Itu ya, ada center, ada middle. Nah, kemudian angka 1 kita buat juga di tengah. Kita pilih center, kita pilih middle. Nah, sudah middle. Kemudian Henry Hau. Dari posisi atas bawahnya saja yang kita tengahkan. Berarti kita pilih yang middle. Oke. Itu ya. Oke, sudah jadi. Nah, itu cara mengatur atau memformat sel yang dasar. Jadi kita masih menggunakan format dasar yang maksudnya itu sering kita gunakan ketika kita mau mempercantik sel. Itu ya. Kemudian
Setelah itu sebenarnya kalau yang Excel yang ini kan ya hasil outline otomatis langsung tersimpan, tapi kita mau menyimpannya menggunakan nama kita, tetap langkahnya sama. Kita ke file, bukan punya sama lah kemarin ketika kamu menyalin cara menyimpan itu kan juga menggunakan file, kemudian pilih save as. Di sini ada save as. Nah, disinilah kalian ganti menggunakan nama lengkap kalian. Nama lengkap kalian. Nama lengkap. Terus ditambahi online 1. Itu ya. Kemudian kalau sudah klik tombol save. Nah, sudah selesai. Kemudian bagaimana cara mengirimnya? Oke, cara mengirimnya simple. Kita tunggu Excel kita tampil. Oke. Di pojok kanan, nah ini ada muncul namanya share. Nah, kalian klik share ini. Klik tombol share. Mana ya? Oke. Oh, masih loading. Ini anyone-nya kita pilih. Low editingnya kita hapus. Kemudian pilih specific people, kemudian kita apply. Tadi kita specific people ya, dan kita apply. Nah, di sini kamu tulis nama akun saya, yaitu Sunah Ulfa. Nah, ini. Oke, kalau sudah kamu pilih send. Nah, kalau sendnya nggak kelihatan, dikecilkan tombolnya. Oke, sudah seperti itu cara mengirimnya. Kalau sudah seperti ini, berarti tugas kalian sudah terkirimkan. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Kalau ada kurang jelas, kalian bisa ulangi lagi videonya atau bertanya di grup. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.